jangan mimisan gitu lah. Aduh. Pak produser grafiknya bisa 2 menit lagi nggak? Balik ke kakak tadi. Kameramen ya. Oke. Kameramennya Apakah kalian pintar setuju emang. dengan Bulung teman-teman? Setuju. Terkadang juga ini tahu mana yang ganteng kalau kameramen. Waduh ya. Ternyata Momo-chan ini mencari yang ganteng juga di sana. Loh, saya mencari yang cantik aneh ya. Oke, let's go. Game yang pertama. Draft pick-nya sudah kita lihat tentunya Paramis, Ben, Yap. Valentina juga di respect. Sementara dari beberapa hero yang mungkin Oh ini bukan beberapa ya, ini jujur banyak. banyak ya. Nolan, Guinevere, Guinevere yang Joy. biasanya kita lihat di band untuk sesaat sejauh ini ya masih slow bae om. Iya. Dan itu bakal lepas semuanya lah. Nolan, Guinevere, Joy yang selalu, ya hampir lah 90% di band ini bakal salah satu dari mereka akan terlepas. Oh bukan salah satu lagi, 2 yang bakal terlepas Banyak sekarang. yang dilepas nih kayaknya. Beda banget untuk fase band yang seperti ini, Yap. sepertinya nih ya, mereka akan mencoba untuk bermain lepasin aja semua hero OP-nya. Kita lihat seberapa kuat karena kalau hero OP 1 lawan 2 hero OP bisa kalah yang satu. Iya, tergantung juga sih ya sebenarnya. Karena sekarang udah nggak bergantung sama first pick tuh. Iya. Gimana cara nanti di second band dan juga second picknya lebih memainkan main games aja sih sebenarnya untuk dari kedua belah timnya. Dan fleksibilitas pick biasanya akan dimainkan juga biasanya dari second picknya nih, AP Iya. Brand. Dan Ya. jangan lupakan juga selalu ya, setiap kali AP Brand main ini kan kita bahas loh. Nolan ini bisa jatuh ke tangan AP Brand. Time to drop the beat. Betul betul. Coy. Cantik emang. Permainan cantik sekali yang biasanya juga dibawakan oleh pemain-pemain dari kedua belah tim ya. Nolan diambil sekarang untuk first pick-nya, melepaskan Guinevere. Yang kemungkinan bisa dipegang. Ini dengan adanya Nolan cuman beberapa player kemarin yang sudah berlaga ya. Ini dengan penggunaan dari Nolan rata-rata di bawah menit 10. Ini udah level 15 loh. Iya. Mau bagaimanapun keadaannya ya. Entah itu dalam keadaan menang sudah pasti gitu, apalagi di saat Bener. keadaan kalah pun waktu itu pernah ada satu momen di mana di bawah menit 10. Itu udah level 15. Dia kayak berhasil untuk memakan beberapa monster jungle lawan, farming terus-terusan. Itu aja kerjaannya. Bang. Oke, Iya. tapi ada Matilda sekarang. Di tangan Ogwen, Matilda ini akan bertindak sebagai damager juga. Rom yang di bawah, it's fine. Bukan Rom dengan defense item, tapi Romer dengan full magic power item. Flash of the Oasis. Ah, Setelah itu bisa langsung menuju ke Holy Crystal. iya. Yap. Untuk item damage lainnya ya. Full damage biasanya untuk Ogwen. Dan ini benar-benar berbeda sih. Di match sebelumnya kita melihat tempo pasif, kalau di match sekarang ini jelas. Nolan yang muncul harus bisa menang di early game dan Bruno. Wow. Bruno. Tapi Nice kalau gue pick ngelihat sih. ya antara Nolan dan juga Matilda di sini udah ada kesinambungan yang sangat erat sekali. Kenapa? Karena Matilda pun bisa sangat menyelamatkan rekan-rekannya. Kenapa? Karena Nolan punya burst damage yang cepat banget untuk bisa nyikat ke arah orang. Butuh sepersekian detik saja untuk dia emang bisa langsung ngeluarin kombonya, ngedapetin satu player dari tiap tim lawan, dan Matilda di sini harus bekerja keras sih Bah, untuk nyelamatin rekan-rekannya. apalagi Matilda dari Ogwen, apakah akan nge-respect ya Iya. dengan defense item. Tapi Nah. ya, sky's the limit. Onyx sejauh ini menjadi tim dengan gold gap yang terjauh. Iya. Selalu bisa untuk leading dari early-nya, snowballing effect tentunya yang ngebuat Onyx mereka menang dari segi gold. Dan bahkan itu dia sebutan untuk Sang Raja Langit ya, yang selalu benar-benar bisa ngasih pressure dan terbang sejauh mungkin sampai nggak bisa digapai sama lawan-lawan. Beuh, sampai nggak bisa digapai. Tapi Terisla untuk boot sudah diamankan. Di sisi dari AP Brand langsung mengamankan ke arah Povius Wow. untuk mengejar ke arah Nolan dan juga Bruno nanti. Yes, dan Povius juga di sini bukan tentu menjadi XP lane ya, tapi dia bisa juga untuk bermain sebagai mid laner. Bisa sebagai mid lane. Ya, karena tugasnya dia adalah untuk mengacaukan ritme yang bakal dibuat oleh Nolan. Ingat, ini adalah hero-hero dash. Yep. Bruno dengan flying tackle juga nanti bisa diserang dengan Betul. Demonic Force. Dan di saat udah deket jaraknya, dia pun bisa terus-terusan memberikan tekanannya om ya. Dan kita sempat melihat kan ketika melompat Povius Demonic Force, ada yang jemput, ada guiding wind nanti dari Matilda untuk mengeluarkan dia dari posisi yang sulit. Jadi jelas di sini untuk target pertama di Turtle yang harus diwaspadai oleh Onyx. Karena Demonic Force di level yang keempat di Turtle-nya ini bakal sangat-sangat berbahaya dan bakal bisa menutup ruang gerak bagi Onyx. Dan sekarang ada Kufra juga yang sudah di ban. Jadi untuk hero dash-nya sedikit lebih dikurangi.
yang bisa menutup pergerakan dari ya baik Povius ataupun untuk special migration. Tapi ngebuang ke arah Brody juga. Melihat AP Brand memang mereka belum mengamankan hero untuk Super Marco. Ini pemain yang menurut aku positioningnya juga bagus banget. Dan memang gak kelihatan yang terlalu signifikan, dia tuh bener-bener kayak ngegendong banget di early, enggak sebenarnya. Tapi dia sekalinya ada team fight yang bener-bener rapi dari AP Brand, positioning dia tuh bagus banget. Oke, tapi sekarang Brody sudah di-ban. Satu marksman lagi yang bisa mengganggu Bruno, Ixia. Kemungkinan bisa di-ban juga oleh Onyx. Karena sudah ada yang menyelamatkan Ixia, ada Matilda yang bisa menyelamatkan Ixia, dan bahkan kita bisa melihat Ixia terbang nanti. Kalau memang bisa diambil oleh AP Brand. Dan dari sisi win rate-nya, lihat bagaimana Okuen ini cukup unggul ya dengan Matilda. Karena cukup banyak juga mereka menggunakan Matilda. Tercatat bahkan ada 4 kali sampai Matilda dipakai oleh Okuen. Iya, ketika melawan Geekfarm ya. Geekfarm ya, benar. Yes, jadi ya tentunya Matilda di tangan dari Ogwen cukup perlu di-respect juga. Yang merupakan Guinevere juga ini masih bisa di-flex ya. Tapi Cloud yang di-ban ternyata. Yep. Membuka ada peluang untuk munculnya Ixia sekarang. Super Marco ya, tidak boleh menggunakan satu hero tersebut, berbahaya. Bahaya ya, Bahaya, udah lulus ya. terlalu berbahaya. Matildanya hari ini bertaubat apa tidak? Harusnya belum. Harusnya belum. Iya, ya. karena Masih kan ini dengan lawannya item-item attack. Item attack ya, karena lawannya assassin. Iya. Ditabrak sekali, guling pasti. Apalagi kalau sampai Pove jadi mid laner, udah punya sosok tebal lagi. Iya kan? Akan berganti lagi nih posisinya. Sementara sekarang Khalid, oke, udah gak bakal pakai item defense ini guys, fix ini. Ini bisa full serangan ya, dan bahkan item defense-nya menurutku ini bakal ada di tangan Povius. Yep. Povius mid yang bakal dimainkan Pew. Ya kan, karena udah Khalid sekarang. Seru nih ya. Udah terlihat nih teman-teman ya. Itu Khalid kemungkinan besar akan pergi ke XP seperti apa yang sudah disebutkan oleh Mawa, dan Pove di mana? Mid. Mid. Ya, Di tangan Pove dari View ya. Iya. Dan dia akan bisa lebih gampang lagi untuk diselamatkan karena jalan barengnya bakal selalu bersama dengan Matilda. Ini Tapi- kombonya juga cukup serem sih Iya. trio midnya. Cuman di satu sisi ini membuat mereka juga jadi hero-hero melee semua loh. Guinevere melee, iya kan? Sementara dari Khalid dan juga Pove Betul. sama gitu loh. Matilda ya sama Betul. juga Betul. gitu loh, harus mendekatkan jaraknya juga gitu loh. Terus. Tapi Lilia dan juga Tigreal, nah nih dia nih. Nih bagus nih ya. Berarti akan ada pemaksaan untuk penggunaan Purify nanti di Oke. tangan Ogwen. Akan seperti apa nanti kombo-kombo yang akan dijalankan oleh pemain-pemain dari Onyx. Tapi satu hero terakhir, Marksman, seperti apa yang akan dibawa oleh Brand. Ixia yang akan diambil karena masih bisa diselamatkan dengan Guiding Wind. Yep. Masih ada Flicker juga nanti untuk bisa kabur, tapi dengan hero jarak dekat yang sudah dipakai ya. Ini Lilia, ini Sans akan punya peranan yang penting. Efek slow-nya dia, efek burn down-nya dia nanti untuk nge-burst secara perlahan ke Khalid dan juga ke Povius. Oke lah untuk kalau Ixia memang mau diambil. Cuman mereka memang benar-benar harus aware terhadap rerumputan yang ada gitu loh. Karena kita tahu ya Ixia tidak ada escape ability selain Flicker yang mungkin dia bawa gitu. Yes, dengan adanya clean ada trapping recoil nanti untuk Iya. bisa mundur sedikit nih, nggak jauh-jauh banget. Tapi Iya. bisa menjebak juga. Setelahnya tidak ada. Tarik ulur itu kiting sih biasanya yang akan dilakukan oleh Nah, Clean ya. oke, Clean itu dia teman-teman. Quick draw-nya kita tahu ya bagaimana damage-nya, buset dah awal-awal itu kalau emang masuk semua nyeri parah. Jadi buat kalian, yuk kita berikan support yang begitu besar terhadap Onyx yang sesaat lagi akan langsung berhadapan dengan sang juara dari Filipina, AP Brand. Boleh kita coba lihat di kolom komen. One mission, one glory. Yes, hashtag One Mission One Glory. Tentunya untuk memberikan dukungan penuh untuk tim Onyx, satu-satunya perwakilan dari tim Indonesia. Satu langkah lagi untuk mencetak sejarah mereka dan melengkapi Golden Road mereka di tahun ini. Oke, kalau begitu sekarang waktunya kita menuju langsung ke Land of dan juga di kolom komen ramaikan coba. Let's go! Love warna kuningnya, coba nih. Coba nih, love Menandakan kuning ya. nih kita support Onyx nih, ya kan? 2 berarti. Loh. Warna kuning, Onyx parah nih. Nice. Kairi, let's go lah Kairi, farming secepat mungkin Kairi, biar nanti damage dari fracture-nya Besar. Dan langsung juga nabrak, hilang langsung. masih diganggu oleh Ogwen. Dan kita tahu bagaimana proses farming dari Nolan sendiri. Ini cepet banget bisa dibilang. Ya. Salah satu hero yang memang punya potensi untuk dapetin level 15 di bawah menit ke-10. Waduh, Keyboy-nya nih kejebak sendirian nih. Tapi di bagian belakang tubuhnya ada 2 orang yang memang selalu membayangi pula antara Pio dan juga Ogwen. Tapi dari deretan set talent emblemnya seperti ini, Am. Yes, Wilder Blessing yang tetap dipakai oleh Keyboy lebih memudahkan dia untuk melakukan rotasi dan lebih mobile juga.
Dan di Boots ternyata ya Firmness. Pakai Festival of Blood, pakai Brave Sweat full merah dia. Iya. Jadi Biar lebih ini ya, sustain tapi sustain. juga ada tambahan Lifesteal, untuk region ya, betul. lifestyle-nya juga. Dan Kibo juga bawa ini kok, bawa Breast Mat. Ya dapat tambahan 5% itu Hmm. cukup oke lah dan bisa bertahan lebih lama lagi. Sementara ya ada slow tempo yang sedang terjadi sekarang. Kita tinggal menunggu nanti bagaimana pergerakan dari Kairi ya. Ini bakal menuju kemana dulu? Apakah langsung ke geng ke gold lane atau membantu EXP untuk setup mereka nanti di turtle lebih mudah? Tapi dari masing-masing marksman-nya ataupun god laner-nya itu membawa warrior boot game ya. Untuk Bruno, kita sering banget ngelihat kalau dia menggunakan sepatu mana gitu loh. Untuk bisa nge-boost lagi dari regen mana yang dia milikin. Karena penggunaan dari mana yang cukup boros pula. Main Betul. boros ya. Nah, ngakalinnya seperti apa kira-kira nih kalau kayak begini di Cimomo nih? Lebih Wah. hemat aja gak sih? Harus lebih hemat. Lebih hemat aja kalau memang udah separuh atau ada waktu buat recall ya udah. Ya recall dulu. Mau gitu gak ya. mau recall aja dulu. Oke. Tapi sekarang dengan berjalannya satu wave minion yang jauh lebih mendekat ke arah dari Flaptasy, dia benar-benar membuat aliran dari wave minion tersebut diberhentikan terlebih dahulu. Tapi sekarang udah level 4 duluan. Untuk dari Boots-nya sudah mulai bergerak ke bagian depan. Dan penalty zone udah mulai lagi lompat ke bagian depan. Tapi ternyata turtle-nya berhasil langsung diamankan juga. Dan sekarang Keyboy-nya masih melakukan pertempuran di atas tersebut. Malah ada dua player yang memiliki oleh Oni pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Dan Kairi-nya dikejar habis-habisan untung Piu mundur kembali. Iya, dan ternyata memang kombonya bagus banget ya tadi dari AP Brand juga. Menunggu memang posisi dari Boots untuk maju duluan dengan penalty zone. Yep. Lalu tiba-tiba ketika retry memang udah didapatkan oleh Kaltizi, dari seorang Flaptizi masih datang. Waduh, digangguin dong tadi. Lagi mau makan fire beetle-nya malah udah ada Flaptasy yang memang mendekat. Dan Boots sekarang tertinggal satu level akibat tadi flicker penalty zone-nya yang memang sudah terlihat. Ya, dan juga cukup jauh ya untuk perbedaan levelnya sebenarnya sih antara Boots dan juga Flaptasy. Tapi dua hero statistik ini punya win rate yang bagus banget. 80, ya hampir lah 84% kalau kita bilang. Iya. Oni juga pernah bawain combo Guinevere Matilda ini. Karena memang bisa nyelamatin Guinevere ya kalau udah terperangkap di garis depan. Kalau Ogen mau mendarat ke arah mana dan Ogennya ternyata numpang lewat saja, numpang muter saja. Flaptasy di tempat yang berbeda, 2 level loh perbedaannya. Wow, dan dari 3 pemain tim AP Brand, mereka di awal memang sedikit unggul ya dari segi goldnya. Dengan adanya turtle juga yang diamankan oleh AP Brand. Buset dah itu Ogen, tapi ternyata sekarang untuk Kairi. Dengan Fracture yang milikin pun dia memiliki satu efek anti-sis yang bisa menyelamatkan dirinya dari Spatial Migration ataupun Viola Requiem. Wow, ini butuh banget ya, apalagi dari sisi purple buff yang bakal di-raid langsung oleh AP Brand, melihat bagaimana potensi mereka bisa nabrak. Buset, dilompatin lagi dong. Dan sekarang Spatial Migration-nya sudah connect karena masih dalam masa cooldown juga untuk Fracture yang dimiliki. Tapi dilompatin kembali dan Keyboy-nya berhasil lagi dihancurkan. Bahkan Burst-nya sekarang mulai mendekat. Gwen-nya memanggil lagi pergerakan di mana Piu-nya berhasil langsung bergabung lagi bersama dengan rekan-rekannya. Wah, 2 pemain harus tumbang dari Onyx. Dan kali ini belum ada 1 poin balasan dari tim Onyx. Dan memang agak sedikit sulit ya untuk ngelihat dari early. Di mana dari Flaptasy benar-benar bisa mainin rotasi yang cukup cepat juga. Dan juga adanya Purify Respect ya, yang dipakai oleh Piu tadi. Cukup mengagetkan memang. Tapi dia punya Purify yang berarti dia bakal selamat semisalnya ada Implosion yang sudah dilepaskan. Iya. Yep. Sementara sekarang Kairi level 7 dari pergerakan Kaltizi udah level 8. Tapi Kairi harus mundur kembali. Cycling Eagle-nya nabrak pula ke arah dari Keyboy. Tapi Keyboy belum menemukan momentumnya sejauh ini. Dan juga ada penalty zone. Tapi mereka mundur kembali. Turtle-nya berhasil lagi diamankan. Dilompatin dengan Spatial Migration. Viola Requiem langsung dikeluarkan pula. Tapi Burst-nya terkurung di area tersebut lagi dan lagi. Mereka mendapatkan sebuah tekanan. Wah, ini tekanan yang bahkan dari semenjak turtle yang pertama ya. Bener-bener nggak berhenti untuk tim Onyx dan kayaknya memang damage-nya juga belum dimiliki sih. Suns bahkan di sini memang agak sedikit terpressure juga dengan adanya pergerakan lagi-lagi Ogwen dengan Matilda-nya. Ya, dan itu juga Ogwen dengan satu Flash of the Oasis akan membuat rekan-rekannya jauh lebih terjaga juga. Damage-nya berasa kan sekarang Flaptasy levelnya padahal di atas dari Kairi loh. Harusnya ada perbedaan atribut tadi yang membuat damage-nya agak tertahan ya. Sebenarnya yang paling mengkhawatirkan bagaimana Boots ini tertinggal level atas Iya. Flaptasy. Dan ini lebih mudah lagi jelas dari Flaptasy untuk punya item, untuk bisa nge-deal damage ke Boots. Iya.
Itu cewek aja ngebantuin loh untuk emang ngecicil dulu ke arah dari purple buff-nya agar nanti dari Kairi datang udah langsung sikat aja. Tapi di bagian bawah outer turret-nya berhasil dihancurkan. Mereka kehilangan satu objektif. Kyle to Z, Spatel Migration tadi ke depannya berbeda, penalty zone yang udah mulai masuk. Kita lihat saja dan sekarang ada satu impulsion lagi yang udah mulai menjadi ke arah beberapa player tapi didorong lagi dengan satu si Kramer. Fire Requiem langsung dikeluarkan begitu saja. Ceweknya berhasil dihancurkan tapi sedikit lagi bisa. Hanya saja sekarang Kyle to Z dengan adanya Guinevere tapi Black sudah dikeluarkan dan juga pergi ke depannya berbeda tapi Suns-nya dikerek habis-habisan menyisakan Keyboy dan juga Boots. Begitu sulit kombinasi dari beberapa hero ini dimiliki oleh pemain dari Pren. Ini perkara memang adanya Matilda sih sebenarnya. Jadi kitingnya ini bagus banget untuk Kaltizi yang sebenarnya tadi udah kelihatan low banget. Karena udah kena cicil dari Suns, kena cicil dari Kairi. Tapi karena ada guiding wind dari Ogwen, Kaltizi-nya jadi nggak ke-pick off. Ya, dan ini lini untuk di gold, di EXP ini benar-benar dipegang oleh AP Brand. Untuk clean-nya punya endless battle. Berserker sebentar lagi bisa dilakukan oleh dia juga. Yep. Dan untuk tim fight-nya ya jelas, Ogwen yang hadir. Ogwen dengan satu flash off di Oasis juga tadi selalu bisa menciptakan peluang ketika ada yang terkena penalty zone. Jadi seakan-akan penalty zone push ini menjadi sia-sia. Gimana lagi ya, itu tadi yang udah kita ceritakan di awal ataupun kita prediksi di awal ya. Kalau untuk dari Ogwen-nya, dia lah yang akan mengambil peran untuk bisa menjemput lagi ke arah rekan-rekannya yang emang dalam keadaan sekarang. Dari Onyx sendiri punya beberapa damage yang emang bisa nge-burst secepat mungkin ya Cimomo ya. Iya. Tapi apalah daya dengan sepersekian detik itu yang dimanfaatkan, dia ditarik, dia dipanggil, selamat lagi. Dan bisa dibilang semua tim fight dari AP Brand tuh benar-benar selalu ada follow up sisinya sih Pak Pulu. Iya. Keambil purple Dan buff-nya. sekarang purple buff-nya keambil, levelnya juga tertinggal cewek. Akankah langsung dilompatin? KL sih cukup dia menjaga, nggak mau melakukan banyak hal. Karena untuk maju sedikit ke atas, itu tadi Super Marco udah siap untuk memberikan quick draw-nya. Iya, dan Onyx sekarang di game pertama memang struggle banget. Mereka benar-benar di-push habis-habisan. Semua objektif jungle-nya benar-benar dimakanin oleh AP Brand. Yap. So mereka tertinggal dari level. Waduh, dilompatin lagi dong Cimomo udah sekarang. Spatial Migration-nya bahkan di bagian belakang kombinasi dengan Raging Sandstorm-nya begitu luar biasa. Inilah satu lawan yang begitu mengerikan yang harus dihadapin oleh Onyx. Juara dari PH. Ya itu kombinasi juga yang terjadi tadi, sinergi yang dilakukan dari Special Migration, lompat dari Fire Requiem dan juga di follow up dengan Raging Sandstorm. Semuanya masuk langsung. Yap. Ini 5 playernya juga udah mulai berkumpul ya sekarang ya, walaupun lebih condong untuk bergerak ke bagian bawah. Dari satu inner turret-nya pun berhasil dihancurkan, Kairi masih mencari celah agar bisa menumbangkan ke arah objektif yang ada di bagian atas. Tapi terlalu beresiko dan Kairi pun harus pulang. Harus pulang sih karena pergerakan dari pemain-pemain AP Brand mereka cukup pekat tentunya. Dengan split push yang dilakukan oleh Kairi. Sementara dari in-game equipment yang memang ngebuat Onyx ini tertinggal hampir menyentuh 8.000 di menit ke-8 ini kok. Iya, dimana yang tadi ya hampir dekat sebenarnya dari nomornya, tapi sekarang sudah mulai menjauh juga untuk Ogwen-nya. Jadi benar-benar dari segala lini sekarang sudah dipegang oleh AP Brand. Mereka sudah cukup unggul, mereka tinggal mengkotakin saja agar Onyx tidak terlalu jadi tidak mendapatkan momentum. Yap. Waduh, beda 3 level, penalty zone dikeluarkan kembali tapi Raging Sandstorm menyelamatkan Flaptazi. Pertempurannya kembali terjadi, mau gak mau. Kairi benar-benar di all in di area tersebut. Wah, ternyata dengan adanya Special Migration dan juga Ogwen di sini yang bisa menggunakan Guiding Wind, kalau TZ ketika Violet Requiem nggak kena, dia tinggal diselamatkan lagi. Betul. Dengan Guiding Wind. Dan itu selalu terjadi juga kan. Iya. Oke lah, sekarang cewek sudah punya Berserker, tapi untuk bisa head to head di Lord ini jelas tidak memungkinkan sekarang untuk tim Onyx. Jadi mereka harus mundur dulu, mereka harus bertahan sedikit menunggu item jadi karena secara level juga mereka tertinggal jauh. Sementara sekarang Lordnya berhasil diamankan, dari Kaltes dia udah level 12, Kairi masih level 11, masih bisa mepet ya ke arah levelingnya. Jadi nanti pun waktu-waktu apabila mereka harus melakukan sebuah retribution terhadap objektif, ya udah masih dempet gitu loh, masih dekat. Kaltes terus sampai maghrib begitu. Terus. Oh di sebelahnya juga datang. Terus datang sebelahnya, duet lu berdua. Ayo. Terus. Wah, tapi ya mungkin ini bakal jadi satu momen yang harus dimaksimalkan ya sama Onyx menurut aku. Kayak mereka harus benar-benar nunggu celah di mana Boots bisa masuk dengan penalty zone. Lalu cewek juga udah siap dengan beberapa item untuk ngasih damage ke arah pemain-pemain AP Brand. Kalau enggak ini bakal jadi marah bahaya Onyx. Mereka sekarang harus melakukan defense di mana Lordnya udah mulai bergerak di area atas. Dan kombinasi dari tiap-tiap hero yang dimiliki oleh AP Brand juga udah jalan banget loh dari tadi. Entah dengan Spatel Migration lalu ada Raging Sandstorm gitu loh.
Dilompatin lagi dengan adanya Popheus. Capek banget, begitu banyak. Dire emang benar-benar bisa komit terhadap sebuah team fight. Dan sekarang cycling idolnya nabrak arah Boots. Akan Boots memberanikan diri untuk lompat ke bagian depan. Tapi terlalu beresiko dan mereka mundur kembali. Dengan adanya Lord yang udah langsung dihilangkan. Tapi Keyboy ketahuan posisinya. Akankah Keyboy langsung mau dialih tapi didorong dengan satu Secret Hammer. Impulsion yang mau dikeluarkan kah? Tidak, dia flicker dulu saja. Iya, setidaknya Keyboy tidak terpick off, tapi di menit ke-10 Onyx belum dapetin satu point kill pun ke bawah. Iya, dan ini memang coveran dari AP Brain yang bisa kita bilang ini cukup jalan ya sinergi mereka tadi. Mereka selalu bisa mengkombinasikan satu hero dengan hero yang lain juga. Dari goalnya lihat bagaimana cewek ini terlihat cukup sulit untuk bisa diadu head to head. Berhadapan dengan Clean. Dengan satu quick draw itu damage-nya akan berkali-kali lipat. Waduh, spatial migration dan connect pula. Tapi untungnya Kairi masih berhasil kabur. Hanya saja ada beberapa rekan yang memang terjebak di tersebut. Tapi untung Boots masih bisa mempertahankan diri. Masih bisa defense tentunya berkat bantuan Bestarat juga. Dan AP Brain mereka tidak ingin mengambil langkah gegabah. Mereka akan mundur dulu juga. Dan sekali lagi dari AP Brain mereka sudah menang level. Mereka sudah menang item. Mereka tinggal menjaga bagaimana konsisten mereka untuk bisa mengambil objektif. Dan itu yang sudah atau sedang mereka lakukan sekarang. Dan menang level ini jelas menjadi salah satu faktor penentu juga untuk AP Brain tadi. Apalagi untuk level retribution. Tapi ini adalah Onyx ya, kita tahu, kita pernah ngeliat Onyx tertinggal sebagaimana bentuknya. Tapi Onyx bisa ngembalikan keadaan. Jadi kita lihat saja seperti apa lagi nanti strategi yang akan mereka lakukan. Counter setup seperti apa lagi yang akan mereka lakukan untuk bisa ngebalikin dari apa yang sudah dilakukan oleh AP Brain. Iya, tentunya lagi-lagi seperti yang aku bahas ya, celahnya sih harus benar-benar didapetin sama Onyx. Tapi ya tentunya AP Brain dengan keunggulan 10.000 net worth di tangan, ini tentunya dari segi item udah unggul banget. Kecuali Onyx bisa drag game ini sampai kalah menuju mid to the late game. Sampai benar-benar bikin Bruno-nya udah jadi. Bersama dengan Sans, ini kemungkinan besar Onyx masih bisa dapetin kesempatan untuk ngebalikin keadaan. Oke. Terakhir gue ngeliat Onyx kayak gini, ingat yang di MPL Indonesia, Onyx lawan BTR. Yang Kairi ketinggalan sampai dengan 7 level apa? 7 apa 8 level? Ada Hilda ya. Iya, ingat. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Mereka benar-benar bisa menyamakan kedudukan di bawah di drag late game. Disamakan dari sisi levelingnya. Jadi sabar teman-teman ya di luar sana ya. Jadi coach-coach online yang gue lihat di kolom komen, sabar dulu bro. Betul. Sebelum dari base utamanya hancur, ini semua masih bisa terjadi. Segala kemungkinan masih bisa terjadi. Apa komen lu? Beda 10.000, kocak. Mungkin Anda kalau bermain bisa 20.000 ini ya perbedaannya. Lawan yang harus dihadapin ini adalah juara dari Filipina. Iya, dan juga sebenarnya ini juga masih best of 5 series ya. Jadi, iya, ini juga best of 5 series. Aku rasa game pertama ini mungkin masih bisa dibilang mungkin akan jadi pelajaran juga untuk tim Onyx yang dimana dari perbedaan network memang terlihat berbeda jauh dari sisi kedua god laner kok. Ya, tapi satu yang pasti sekarang Ogwen tidak bermain dengan full damage. Ada item defense yang sudah mulai di-build juga tadi, ada satu Dreadnought Armor yang ada di sana. Jadi bisa jadi dia build-nya ke anti-Cuirass setelah ini. Hybrid ya. Betul. Oke, dan Lord kembali berjalan lagi-lagi menuju ke area turret base yang langsung dipecahkan. Yap. Sementara sekarang, ada sebuah pergerakan Keltzy-nya untuk Sans masih punya Black Shoes, mau nggak mau. Mau nggak mau dia pun harus mengeluarkan Black Shoes-nya di area tersebut. Sementara itu dengan adanya Lord yang segera dihilangkan pula Peo. Tetap menjaga badan di bagian depan, mencoba untuk bisa memberikan sebuah distraksi. Tapi ada barusan ranking sentrumnya. Boots-nya sudah memberikan pula penalty zone, tapi itu pada berbeda. Kairi untungnya masih berhasil pergi karena Keltzy, tapi sekedar merata dulu lalu dikeluarkan. Coba lihat Keltzy-nya, masih menjadi orang terdepan. Bahkan sekarang Peo-nya kembali dipanggil dan Peo-nya selamat. Wah, view-nya nggak tumbang dan bahkan lihat padahal Boots menurut aku udah dapetin satu momen. Cuma memang tim fight-nya agak sedikit terpisah di area atas tadi. Ya, dan juga mungkin ya dari item mereka yang belum memadai di sini. Iya, damage-nya belum maksimal sih kok. Betul, karena untuk item defense juga dari AP Brain mereka sudah selesai dengan keunggulan gold seperti ini. Dan ini masih bisa ditahan oleh Onyx. Ini Onyx untuk chance mereka jelas adalah mencari momentum kapan. Didorong lagi. Waduh, didorong ini dia semua momentum kan, dan harusnya lagi dan lagi penalti solo langsung dikeluarkan. Connect pula ke arah beberapa player. Namun dengan adanya guiding wind dan juga flash of Oasis memberikan impact. Di mana HP-nya ada lagi. Iya, dan lagi-lagi nggak ada yang tumbang dari AP Brain. Permainan tarik ulur yang begitu sabar, meskipun tadi kita ngelihat Keyboy udah bagus banget ya untuk masuk dan bahkan nge-secret 2-3 pemain tadi. Tapi lagi-lagi guiding win dari seorang Ogwen kok. Ya, itu dia. Matilda yang memang cukup merepotkan dan dia build-nya ke Athena Shield. Athena ya? Ya, Dreadnought langsung ke Athena Shield juga. Jadi ada defense item hanya dengan mengandalkan satu Flash of the Oasis seperti biasa. Dan juga bersama dengan Favor yang dipakai.
Ya, mungkin dari armornya juga tidak akan dijadikan full ya. Sebenarnya dari Dreadnought armornya, dia bisa menuju ke arah Immortality kalau memang diinginkan. Biar untuk lebih safe lagi posisi dari seorang Ogun. Tidak mudah untuk ditembangkan. Ini dari tadi juga bisa dibilang ini adalah pick off aja kan yang dilakukan oleh pemain dari Brand. Hmm. Gak ada team fight yang benar-benar terjadi yang cukup lama. Karena dengan perbedaan level juga pemain Onyx juga bakal sanggup gitu loh. Untuk bisa menghadapi dengan segala apapun yang udah dimiliki oleh pemain dari Heavy Brand. Wow, oke, Great Dragon Spear untuk Super Marco ya. Cukup tajam dan ini sudah punya damage yang memadai. Jadi mungkin seperti Kairi kalau maju seorang diri tanpa coveran, ini bisa langsung di one shot sama dia. Nah cuman ini dia, dari Onyx mereka sejauh ini berhasil ya membawa ini menuju ke arah late. Ini udah menit 16 ini loh. nih. Masing-masing dari player udah akan mencapai dari level 15, dari itemnya juga mungkin udah berkumpul. Sementara sekarang Violet Crime udah langsung dikeluarkan, Keyboy-nya sendiri di bagian depan dan Keyboy terjebak. Keyboy berhasil dihancurkan, mereka nggak segan-segan untuk all in. Bahkan itu hanya seorang rumor, Tigas juga. Tigas juga. Ya, karena kalau tadi sampai lepas bisa jadi ada implosion yang diciptakan juga. Tapi lihat bagaimana Kibo juga implosionnya masih belum terpakai. Iya. Jadi instannya dia ini benar-benar di lock sama sekali, gak gerak. Gak dikasih loh. Gak dikasih nafas dikit pun. Bener-bener langsung diolahin dan ceweknya masih berusaha untuk bisa menghilangkan satu win dari bagian bawah dan Kairinya sudah hadir kembali. Coba lihat sedikit lagi bisa flap tesinya masih bisa mengeluarkan ke arah Quicksand Guard. Bahkan sekarang dengan adanya satu lagi dari Ice Queen yang udah dikeluarkan, akankah dengan satu movement slow yang memang bisa diberhentikan ataupun dibuat oleh Sans bisa membantu rekan-rekannya? Ini damage-nya dari Super Marco benar-benar udah sakit banget sih. Apalagi View juga ngecicil-cicil kan untuk narik dengan airnya itu. Benar-benar ngebuat pemain-pemain dari Onyx ini agak sedikit kelimpungan. Dan sekarang Lord kembali berjalan Pak Pulung. Yap, Lordnya akan masuk lewat atas. Sementara sekarang coba lihat, 4 player ada di tengah. Dari bawah, flap besinya mungkin akan langsung bisa wrecking Sandstorm dari arah tersebut. Tapi Lordnya udah berhasil langsung dihilangkan. Mereka semua masih berada di arah tersebut. Tapi Burstnya mulai maju lagi, sedikit lagi bersisa. Ada satu Winter Touch udah dikeluarkan pula dan dipanggil kembali. Astaga. Lagi dan lagi menjadi masalah Matildanya. Wah, View-nya nggak tumbang untuk ke yang kesekian kali lagi. Wah. Iya, dan itu seakan-akan ngebet juga. Winter yang dipakai sembari menunggu untuk ada Guiding Wind dan akhirnya dia bisa kabur. Dan ini ya untuk itemnya. Dari Onyx mereka belum full item jelas, sedangkan AP Brand sudah full item sedari tadi. Gold gap yang jelas terlihat ini ada di EXP lane. Karena dari Khalidnya punya si Halberd, punya item damage yang sangat-sangat memadai untuk bisa melakukan one hit. Mungkin ke arah dari Sans atau bahkan dengan Kairinya juga. Yap. Jadi ujung tombak sekarang ini ada di Sans. Itu DHS juga udah langsung diambil sama Bruno biar mempercepat lagi karena damage-nya nanti yang bisa dihantarkan. Tapi apalah daya ya. Matildanya ini loh. Iya, itu Sukses menjadi tim SAR dari tadi. misi penyelamatannya banyak. Misi penyelatannya Iya. berhasil, KPI-nya tinggi itu. Langsung achieve target terus ya. Tiap bulan tutup buku ya. Tapi ya Ogun juga positioningnya bagus. Jadi kayak sulit banget buat ditangkap sama pemain-pemain dari Onyx sih. Yap. Dan ngelihat Keyboy yang sebenarnya memang masih punya implosion. Dia nunggu sebenarnya momen boots untuk maju dengan satu bawah penalty zone. Karena kalau dia yang maju untuk flicker. Waduh. Oke. Sekarang malah Oke. ditabrak. Nah itu dia tuh, Cycling Eagle tadi udah langsung nabrak. Augennya mundur kembali. Tapi Sans cukup berani menjadi orang terdepan mencari informasi. Sans! Mantep pedas, coba lihat Sans ya. Tidak gentar mentalnya bro. Tenang, ini udah menuju ke arah late game. Dan Onyx kali ini memang mereka dari segi damage tidak sesignifikan yang dimiliki oleh pemain-pemain Brand. Tapi Oke. lihat cewek tuh. Itu dia, gabungan damage yang dihasilkan. Tapi Bruno-nya berhasil tertangkap. Cewek berhasil langsung dihancurkan karena dengan aksi pembegalan tadi udah langsung dilakukan. Dan Sansa berhasil mundur. Ada beberapa player di Paulsen yang udah mulai kena penalti zone langsung dikeluarkan. Dan pertempuran kembali terjadi dan terus shutdown pun tercipta. Flaptasinya berhasil dihancurkan. Akankah ada satu momentum untuk Onyx bisa membalaskan keadaan. Karena sekarang Sansa benar-benar dikejar habis-habisan. Dia mencoba untuk bisa mencari celah agar bisa mendapatkan pergagasan. Tapi Sans-nya berhasil menggocek ke arah beberapa player. Dan sekarang masih ada kesempatan untuk Onyx. Wah, ternyata Kaltizinya datang dari arah kanan bawah. Dan tidak di-expect oleh seorang cewek. Ya itu mengejutkan memang karena yang diserang dari tadi adalah Sans. Namun yang pasti Kairi juga sempat untuk mendapatkan 1 poin kill atas Flap Tizi. Iya. Itu ada satu shutdown yang menurutku penting juga ya. Karena untuk goalnya bisa
ya dikejar lah sekarang. Meskipun ini sudah late game banget, dimana gold juga sudah hampir sama. Waduh, lagi dan lagi tuh bootsnya ditabrak oleh 2 orang. Mereka pun masih memiliki waktu untuk bisa menunggu kehadiran dari Bruno. Join ke dalam pertempuran ini, Lordnya pun belum menjadi milik siapapun. Coba lihat, Suns-nya bersembunyi terlebih dahulu dari pergerakan Kairi. Sama, karena untuk satu wave minion akan segera dihilangkan dan boots-nya menjadi orang terdepan. Iya, ini cewek sekarang benar-benar harus melihat pergerakan dari pemain-pemain Epic Brain yang bisa muncul dari rumput manapun. Yep. So sekarang posisi dari Boots dan juga Kiboy udah mulai menjaga nih dari area rivernya. Saya juga udah melihat pergerakan dari Flaptizi, tapi Ogwen Ini beneran mau ditabrak? Tidak dong, Ini karena kalau chill tadi aja ditabrak sih. itu akan menjadi sebuah momentum, tapi Kairinya sekarang mencoba untuk bisa langsung mundur juga bergabung dengan rekan-rekannya dan mereka mau nggak mau nggak bisa kontes terhadap Lord tersebut. iya, Super Minionnya terus nge-push masuk ke base dari tim Onyx sih. Jadi mau nggak mau Onyx mereka lumayan terdistract. Tentunya harus mulai peka juga untuk melihat minion yang terus-terusan nge-push masuk ke area base-nya. Jadi ya AP Brand juga aku rasa mereka pun tahu Onyx gak bakalan bisa untuk melakukan kontes dengan cukup mudah. Ya, tugas dari Epic Brain jelas ini untuk mencari Suns ya ada di mana. Terutama Flaptizi yang biasanya menargetkan Suns. Waduh, damage-nya ternyata masih bisa lihat dan lihat Ogwen darahnya penuh kembali. Padahal barusan udah dikasih damage tuh. Iya, Satu kombinasi full dari Kairi tadi udah dikeluarkan gitu. tebel banget itu. Ya, Guiding Wind plus Fiver ya kan, dapat shield. Dapat HP lagi. Waduh, ini benar-benar gila sih pertempurannya yang sesaat lagi mungkin akan langsung kita Dan saksikan Suns. dengan adanya Lord yang bergerak di bagian depan. Dan juga Pio-nya udah mengeluarkan lagi ke arah satu winter saja, tapi masih ada Immortal di dalam tubuhnya. Cycling Eager pergi ke arah yang berbeda. Pertempuran kembali terjadi. Coba lihat ranking center masuk dikeluarkan. Lordnya masih berada di atas tersebut. Ceweknya. Wow, langsung Cewek? dikeluarkan. Flaptizi-nya, Quick Sand Guard. Bahkan sekarang dengan ada satu lagi winter dancer di dalam tubuhnya. Dan juga lihat di bagian belakang Pio-nya. Pio. Akankah Pio berhasil langsung dihilangkan? Dan benar Pio-nya berhasil langsung dihilangkan. Ada beberapa legend. Impulse Jet connect. It's time for Onyx. Double kill, triple kill. Waktunya comeback. Dan melakukan push balik. Wipe out for Onyx. Hanya butuh satu kali tim fight dan Onyx mengembalikan itu semua. Tim wipe untuk tim Onyx. Dan Yes. kali ini Kiboy dengan momen yang gila banget. Kalau kita ngelihat replay nih ke bawah. Semuanya terlalu fokus untuk mencari dan bahkan Pio terlalu dalam. Sampai ke dalam base milik Onyx. Wah gila Dan itu Kiboy dapetin implosion yang sangat-sangat tepat sekali. Membuat 2 pemain yang tidak bisa bergerak. Dan free shot dan one Ini dia. push. One strike push dan berhasil. Ini adalah genderang pelang. Waktunya untuk Epic Brain juga mungkin harus mengevaluasi besar-besaran. Bener. Apa yang salah. Dan juga mungkin untuk para provok-provok. Panas kalian, Dek. Panas kalian kan? Lihat. Sibuk kalian ngomong dengan dilihat. Ini dia. Ini dia Onyx. Nonton Onyx sampai selesai ya guys ya. Wah. Bro, kalah berapa poin, kalah berapa kill langsung ya elah Onyx, ya elah Onyx. Beda mentalnya bro, But- beda mental juara, mental dunia jangan disamain sama mental-mental kalian yang ngereng aja udah minta-minta suren. Nah itu dia. Bedain Itu bro. dia. Sebelum Bedain. base-nya pecah, harapan selalu ada. Iya. Game belum berakhir. Tim Onyx mereka fokus untuk ngincer ke arah Kairi dan cewek. Tapi cewek tuh tadi punya win of nature ya. Ya. Iya, terus dia Itu tadi sempat pas berhadapan ngejar. sama ini Flaptizi. Flap- Nah, Flaptizi. terus akhirnya dia dapetin HP-nya lagi dari Flaptizi yang sedang quick sand guard. Ya. Kan gak bisa mukul kan? Dapat. Itu pas momennya Pio-nya juga tumbang karena terlalu masuk Terlalu area dalam. base. Iya, itu kita udah melihat bagaimana overconfident-nya juga dari Epic Brain tadi. Itu kalau enggak, itu Pio gak mungkin masuk sampai dalam. Iya. Dia pasti bakal stay di bagian luar. Iya, tapi kita harus akui game pertama memang Onyx lumayan struggle. Wah, Untuk itu di arah bukan early struggle lagi. sampai Terjal. bahkan 0-10 sampai ya. floor 3 ya kok ya. 12-0 tadi. Sempat. Pokoknya yang tumbang pertama Flaptizi dulu dah, itu yang Flaptizi, paling Iya. baru menarik. disusul sama Peu tadi. Nah, Lalu langsung berkelanjutan. tumbangnya satu grup. One teman. Satu tim. Satu momen akhirnya. Makanya. Satu Satu momen. momen. Mau nggak mau tadi ya strateginya ya ini harus dibawa menuju ke arah late game. Setidaknya Iya. mereka menyamakan dulu dari sisi leveling dan juga dari itemnya. Betul. Baru mau team fight lagi gas dan ini dia MVP-nya akan jatuh ke tangan dari Kiboy. Kiboy. Satu momen Kiboy Gila, kelas berhasil banget. membawa dia menjadi MVP juga ya. 5 kali terpick off tapi ada 5 assist yang berhasil ditorehkan oleh dia juga. Itu dia implosion yang memang di saat yang tepat hanya butuh satu momentum untuk mengunci pergerakan AP Brand yang tertangkap di bagian belakang. Dan kita nggak boleh melupakan Suns. Suns ini punya damage yang paling besar dan dia yang paling bisa menahan semuanya.
damage dari Angry Gloom-nya. Wah itu perih banget sih. Iya Iya. kan, kelihatan tadi akhir-akhir. Benar-benar. Udah mulai berasa tuh. Mhm. Cepuk pakai Winter Trancher. Iya, sakit tuh Gimana lama-lama. bunyinya, Ci? Winter Trancher. Kalau awal early Angry Gloom-nya masih pok. Nah, kalau udah late game cepluk. Nah. Meledak betis orang. Iya, makanya. Yes. Sampai dengkulnya juga meledak gitu ya. Sampai pakai winter dia tuh. Ya, dan kita akan melihat juga untuk highlight kita di game yang pertama, di mana di early sampai dengan fase Lord yang ketiga ya bahkan ya. Yes. Ini di Epic Brand. Mereka dapetin Brand. semuanya, liatin sini. Itu- Bagaimana, ya Boots-nya kalah level. Bayangkan Boots-nya udah kalah 2 level tadi. Itu dominasi full kok. Sampai menit berapa tuh Lord yang keempat. Ya udah, nah hitung lah, udah takut lihat jamnya tuh. Tapi jadi angin segar buat kita late game tentunya. Betul, karena sekarang secara mentalitas ya berarti Onyx mereka udah kuat banget, mereka masih pede, mereka bahkan bisa melawan, ngebalikin semuanya. Yang terlihat memang mereka bisa diacak-acak dari early, mid, bahkan sampai dengan di awal late game ini dipegang semuanya. Iya. Tapi berkat satu kesempatan, berkat satu momentum yang diperoleh, ternyata semua bisa berbalik. Kombonya AP Brand tuh bener-bener manis banget sih. Kalau Jalan TZ semua. buka Violet, langsung ada Raging Sansamnya Flap TZ. Ya, dan itu selalu kejadian juga ya. Dan Flaptezi ini targetnya dia bener-bener nyari antara Kairi, Sans, Udah atau dua itu. bisa jadi cewek. Cewek mungkin. Iya. Manis banget sebenarnya. Kita harus akui game pertama ini bener-bener game yang sulit banget buat Onyx. Betul. Tapi masuk ke late game, semua tergantung momentum. Yap. Ini first blood ya. Ini yang Kairi first dapat satu skill-nya awal ya. nih ya. Kairi Iya. dapat satu awal tuh. Menit berapa tuh? 18 ke atas tuh. Ini San itu yang ngejar dulu ada Kyle Teji gitu ya. Tapi Cuma ini dia dia berhasil ngegocek loh. Lihat nih, Keyboy. Flaptezi Okuannya kena. Okuannya bisa lolos, duanya nggak lolos. Apalagi yang tumbang itu yang paling penting tadi. Pemberi damage yang clean. Selesai sudah. Ya teman-teman ya. Gila ya. Ini Onyx loh. Onyx ya, Ini bro. tim Onyx guys. Onyx Meskipun ya, bro. kayak early-nya lumayan, wah bukan lumayan lagi. Wah itu Press gila-gilaan sih. tuh mainnya gini langsung nih. Iya. Bukan Ini yang kayak pelan gini enggak ya langsung. Kalau partinya Kawawa dan 40 biasa live, Beda. udahlah guys ya. Udah lah. Next game ya. Ini enggak loh, 22 menit. Tuh lihat aja. Sekarang dari perbandingan kita yang di sini nih ya. 4 Lord, Jauh banget ini di kanan 4 semua nih. Lord. Di kanan semua udah. 16 Orange-nya, purple. purple-nya habis. Itu Kairi bener-bener udah di awal-awal gak bisa terlalu gerak. Tapi ternyata ya itu tadi. Karena mereka punya hero-hero yang memang cukup sinkron. Kalau kita bicara soal Tiger ya, dengan ada 2 Purify mungkin bisa selamat sih. Cuman tadi kalau kita lihat Piu-nya yang tumbang duluan di dalam. Terus juga mereka udah gak punya badan yang lain seperti Flaptezi yang memang build-nya ke full damage. Aha. Membuat Epic Brand gak terlalu sustain juga. Dan kalau satu hit dari Nolan masuk tadi, terutama untuk di akhir, itu akhirnya bisa langsung nge-burst down sangat-sangat cepat sekali. Iya. Dan cewek juga di menit 22 udah dapetin item yang dia butuhin juga pastinya. Iya. Ya kan, ada Golden Staff, Intalker bahkan. Sampai ke arah Malefic Rod dan juga Demon Hunter Sword. Iya. Karena sampai ke romer-romer juga kan sampai menit 22 ini ya mereka setidaknya udah full item gitu loh. Jadi kalau emang mau team fight ya udah keadaannya adil. Iya. Kalau tadi di bawah menit 15 itu mah ya Allah. Habis Sonic mau gimana Sengsara caranya ya. sulit banget sengsara. Sengsara Iya, ya. makanya. Sengsara itu Sengsara, beneran. bener-bener sengsara. Menderita. Nah. Dapetin 1 kill aja. Itu kayak korbaninnya berapa? 3 orang kan? Iya. Itu menit 19 loh. Iya. Baru dapat yang pertama. Menit 19 aja mungkin kita berharapnya kayak oke cewek mungkin udah dapetin damage lah sedikit Mhm. ya. Tapi ternyata nggak semudah itu juga sebenarnya tim fight-nya untuk Onyx. Nah, ya, tapi riskanya Super Marco masih ya untuk di area dari gold lane ya. Mhm. Tapi untuk the carry, pemberi damage yang terbesar Sans. Wah. Ini dia, Lilia. Yang juga bisa bisa berfungsi sebagai baiter di depan. Iya. Karena dia punya black shoes ya kan. Dia juga bawa ini ya flicker tadi ya. Mhm. Jadi sebenarnya untuk escape-nya juga lumayan banyak dari Sun sendiri. Jadi dia bermain cukup berani lah untuk nge-spam Angry Gloom-nya. Yep, dan Boots di awal memang terlihat cukup kesulitan, tapi penalty zone-nya juga menjadi salah satu penentu untuk pancingan ya, yang membuat source skill lawan ini bisa atau harus dipergunakan. Ya. Iya.